wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Di sini saya akan menjelaskan tentang materi zaman megalitikum. Nah, apa sih zaman megalitikum itu? Secara etimologi, megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Oleh karena itu, zaman megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Pada periode ini, setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakat sudah mempunyai fungsi yang jelas. Budaya megalitikum sendiri lebih mengarah pada sebuah pemujaan terhadap roh leluhur. Nah, selanjutnya ada sejarah zaman megalitikum. Ada yang mengatakan bahwa tradisi megalit berasal dari daerah Laut Tengah. Sebagian lainnya percaya berasal dari Mesir. Teori yang diakui adalah teori Van Hein Geldern yang mengatakan bahwa tradisi megalit berasal dari daerah Tiongkok Selatan dan disebarkan oleh bangsa Austronesia. Selanjutnya, ada berdasarkan bentuk peninggalan budaya megalitikum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama megalit tua, menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum 2500 sampai 1500 sebelum Masehi dan dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Contoh bangunannya adalah menhir, bundaran berundak-undak, arca-arca statis. Yang kedua ada megalit muda, menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu 1000 sampai 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dangsen atau Duetro Melayu. Contoh bangunannya adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Selanjutnya ada berdasarkan masanya. Tradisi megalit dibagi menjadi dua. Yang pertama, tradisi megalitikum dan umumnya berupa monumen yang tidak dipakai lagi. Yang kedua, tradisi megalitikum yang masih berlanjut dan umumnya ditemukan di daerah Nias, Toraja, Sumba, Flores, dan Timur. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri zaman megalitikum. Yang pertama, masyarakatnya menggunakan dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Yang kedua, berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Yang ketiga, masyarakatnya mengenal kepercayaan animisme. Yang keempat, masyarakatnya mengenal teknik bercocok tanam dan beternak. Dan yang terakhir, masyarakatnya menerapkan tradisi gotong royong. Selanjutnya, ada contoh gambar peninggalan zaman megalitikum. Yang pertama ada kubur batu, yaitu wadah penguburan mayat yang terbuat dari batu. Yang kedua ada dolmen atau meja batu, adalah peninggalan zaman megalitikum yang terdiri dari sebuah batu besar yang ditopang oleh batu-batu berukuran lebih kecil sebagai kakinya. Dan yang ketiga ada menhir, biasa disebut sebagai batu tegak. Menhir adalah batu alam yang telah dibentuk manusia untuk keperluan pemujaan atau untuk tanda penguburan. Nah, selanjutnya ada kepercayaan zaman megalitikum. Pada zaman megalitikum, masyarakat telah mengenal kepercayaan meskipun masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Masyarakatnya percaya bahwa arwah nenek moyang yang telah meninggal masih terus hidup di dunia arwah. Mereka juga meyakini bahwa kehidupannya sangat dipengaruhi oleh arwah nenek moyang. Perlakuan baik terhadap arwah nenek moyang yang meninggal dipercaya akan menghindarkan dari ancaman, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir, ada kesimpulan dari materi zaman megalitikum, yaitu secara hasil penemuan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar pada zaman megalitikum lebih maju daripada zaman sebelumnya. Selain bentuk, fungsi dari bangunan tersebut menunjukkan bahwa peradaban mereka sudah berkembang dan masyarakatnya lebih tertata. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi zaman megalitikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.